Mukmin dengan mukmin itu seperti cermin. Al-mu'min mir'atul mu'min. Yang namanya cermin itu fungsinya apa sih, Bu? Buat ngaca ya. Buat ngasih tahu ya. Hidung kita udah bagus belum nih make up-nya? Pipi kita udah bener belum nih bedaknya? Lipstiknya udah lurus belum? Apa mengsong-mengsong? Begitu juga mukmin sebagai cermin, tugasnya menginformasikan segala kekurangan, segala kesalahan, segala kekhilafan yang dia lihat dan dia ketahui dari saudara mukminnya. Dengan cara apa? Memberikan nasihat. Masya Allah. Jadi Rasul itu luar biasa ya. Menjadikan perantara seseorang dengan seseorang sebagai cermin. Karena cermin itulah yang menasehati kita. Udah pas belum nih ukuran jilbabnya? Udah pas belum nih warnanya? Jangan sampai keluar dari rumah lupa ngaca, lupa bercermin, orang pada ketawa. Ya Allah, gua kata kali ondel-ondel. Nggak taunya mau pergi ke pengajian. Jangan sampai orang lain tahu kesalahan saudaranya, maka kita yang menjadi saudaranya, yang lebih dahulu tahu, jangan segen-segen. Jangan ragu-ragu buat nasehatin. Kalau kita tahu aib kekurangan dia seorang diri, kita udah sedih. Apalagi kalau sampai aib dia diketahui oleh orang lain. Maka sebelum sampai orang lain tahu tentang kesalahan dan kekurangannya, sebagai seorang sahabat punya kewajiban untuk memberikan nasihat. Alhamdulillah. Jadi boleh dibilang nasihat itu ungkapan cinta, Kiai ya. Ungkapan kasih sayang seorang mukmin kepada mukmin, seorang saudara kepada saudaranya, seorang teman kepada temannya. Jangan marah kalau dinasehatin. Karena itu sesungguhnya arti persahabatan. Sahabat itu, saudara itu tidak boleh membiarkan ada saudaranya yang terlihat cacat, terlihat aibnya, terlihat jelek di mata orang lain. Sebelum sampai orang tahu, kita yang tahu lebih dulu menginformasikan dengan nasihat. Kalau boleh diukur mah, orang ngasih nasihat itu mungkin lebih berharga daripada ngasih emas, ngasih perak, ngasih rumah, ngasih mobil. Kalau orang yang tahu arti dan makna nasihat, dia lebih seneng dapat nasihat daripada dapat emas sama perak, ya Bu ya. Ya, iya gitu. Terus saya bilangin lakinya, ibu-ibu mah cukup nasihat doang, nggak perlu emas dia. Sebab kalau emas, perak di dunia doang manfaatnya. Dikasih rumah, dikasih mobil, di dunia doang manfaatnya. Tapi kalau orang dapat nasihat, apalagi nasihat agama yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan iman, yang berkaitan dengan akhlak, yang berkaitan dengan sikap, yang berkaitan dengan sifat, bukan cuma manfaat di dunia, tapi manfaat sampai di akhirat. Lebih berharga mana? Emas apa nasihat? Lah dua-duanya. Ini kagak mau banget, rugi sih ditanyain. Lebih pilih mana? Emas apa nasihat? Mau tanya ibu-ibu. Iya sih bener ya. Jangan ampe ya dinasihatin mulu dibeliin emas kagak ya. Yang penting yang memberikan nasihat tahu cara dan bagaimana memberikan nasihat itu. Yang pertama, pasang niat yang mantap.
Emang untuk memperbaiki diri, bukan untuk menonjolkan diri. Tuh. Banyak sekarang orang kasih nasihat lagu-laguan. Dia pengen dibilang hebat. Jangan pernah merasa ketika kita nasihatin orang, kita orang yang paling benar. Jangan. Merasa kita yang paling soleh. Merasa kita yang paling alim. Merasa kita yang paling pinter. Yakinlah begitu kita nasihatin saudara kita. Dengan rasa bahwa kita paling hebat, paling alim, paling soleh, paling benar. Pemilihan katanya bisa salah itu. Orang bisa tersinggung. Kalau orang udah tersinggung, kira-kira niat menasehatinya sampai apa tidak? Yang ada berantem. Udah lu berantem aja sama gue, lu ngomong lu dari tadi, lu gue tungguin, emang lu udah gue liatin dari kemarin. Kayaknya lu gedeg banget sama gue, gedeg. Padahal niat kita bagus. Tapi gara-gara kita ngasih nasihat, berasa kita paling bener, berasa kita paling pinter, kan ujung-ujungnya keluar kalimat-kalimat yang merendahkan. Kalimat yang melecehkan. Ini yang kadang-kadang ketika orang memberikan nasihat, ujung-ujungnya berantem. Ujung-ujungnya ribut. Ya, bukan cuman teman namanya teman, laki sama bini juga kalau sampai salah kata berantem. Ya, ngapa lu nasihatin gua bang? Nyuruh gua sholat. Emang lu udah sholat? Nyuruh gua bangun tahajud, lu aja sholat subuhnya jam 7 pagi. Tuh, berantem kita. Bisa jadi mungkin ada cara yang salah dalam memberikan nasihat. Maka pasang niat yang tulus untuk memperbaiki diri, bukan untuk menonjolkan diri. Sehingga pemilihan katanya tidak membuat orang lain tersinggung, insya. Yang kedua, kalau kita ikut Imam Syafi'i, saat kita memberikan nasihat, apalagi nasihat yang aibnya aib pribadi, jangan diumumin di toa masjid. Pulang-pulang dibakar lo sama dia. Kalau ada teman punya aib pribadi, jangan kita umumin saat lagi pengajian.